Halo, assalamualaikum semuanya. Yuk belajar bareng. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat daftar isi menggunakan table of content pada Microsoft Word. Di sini saya asumsikan mempunyai satu makalah yang belum ada daftar isinya ya. Jadi hal yang pertama-tama harus teman-teman buat adalah biasanya yang namanya daftar isi itu setelah kata pengantar. Dan aturannya daftar isi, daftar gambar itu tidak menggunakan numbering, berbeda dengan bab 1, bab 2 sampai dengan penutup. Oke. Pertama, kita masuk ke menu layout. Kita ubah dulu sectionnya, dimana kita masuk ke break, selalu next page. Nah, ini next page ini berarti kita udah merubah antara section 1 dan section 2. Biasanya di bab 1 ini udah section 2. Bagaimana cara membedakannya? Oke, kita klik footernya. Nah, setelah diklik ini bisa dilihat ya, ini section 1 dan ini section 2. Nah, apa sih kegunaan section tersebut? Nah, kegunaannya adalah ketika teman-teman ingin misalnya di sini di section 1 ini saya menuliskan atau menyisipkan page number menggunakan aturan atau menggunakan huruf. Di sini contohnya kita menggunakan format page number, kita ubah formatnya menggunakan versi atau menggunakan huruf Romawi. Nah, kita start dari yang ke 1. Nah, ini dia akan menjadi angka 1 versi Romawi. Selanjutnya di section 2 kita bisa langsung merubahnya ke dalam bentuk angka. Nah, contohnya di sini saya ingin bab satunya dikeatasin dulu. Bab satunya dikeatasin dulu. Nah, ini ada section 1 dan ada section 2. Kita lihat di sini. Nah, section 2 di sini udah otomatis ya, bukan otomatis sih, kita bisa memilih format numbernya di format page number, atau kalau seandainya belum terisi numbernya, kita bisa menyisipkan pada page number. Nah, kita pilih nih mau versi bottom atau top. Biasanya numbering itu ada di bawah, kita isi dengan bottom of page. Nah, ini otomatis dia akan terisi dengan angka 1. Kalau misalnya kita mau merubahnya bisa tinggal klik kanan format page number. Nah, kita pilih format numbernya mau yang mana. Oke, kita pilih dengan format number, lalu selanjutnya klik OK. Nah, kita lihat di sini perbedaannya adalah section 1 kita bisa mengisinya dengan huruf I, sedangkan di section 2 kita bisa mengisinya dengan angka 1. Nah, selanjutnya di sini udah langsung otomatis terisi sampai dengan yang terakhir ya. Oke, udah sampai terisi yang terakhir. Itu penggunaan dari section, dimana kita bisa membedakan si page number itu sendiri. Oke. Selanjutnya adalah biasanya yang namanya daftar isi itu setelah kata pengantar. Nah, kita enter dari kata pengantar supaya ikut si section satunya itu ke bawah ya. Nah, di sini contohnya kita tulis kata pengantar, daftar isi. Kita tidak perlu mengetiknya satu persatu, tapi nanti kita akan menggunakan table of content. Nah, di sini kita lihat. Nah, berhubung tadi di enter dari si section 1 atau dari kata pengantar, maka otomatis halaman yang berikutnya juga tetap section 1. Nah, jadi si daftar isinya pun atau si halamannya pun page numbernya tetap di huruf Romawi yang kedua.
Selanjutnya, setelah daftar isi biasanya itu ada daftar gambar. Kita langsung tempatkan saja si daftar gambar di halaman berikutnya. Kita enter. Nah, ketika di enter, kita lihat sectionnya lagi, masih tetap section yang ke-1 dan dia otomatis pada halaman yang ketiga huruf Romawi. Untuk section 2-nya tetap, jadi dia tidak akan berubah ya ketika kita enter. Jangan di cut supaya section 1-nya tidak berubah. Oke. Selanjutnya kita sudah membuat halaman kosong untuk daftar isi dan juga daftar gambar. Oke, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita ubah style setiap judulnya. Kita simpan style setiap judulnya. Nah, pertama-tama kita blok di setiap judulnya. Contoh, kita punya kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, bab 1, bab 2, dan seterusnya. Kita blok satu persatu. Selanjutnya di menu home, nah kita bisa menyimpan style tersebut. Nah, kita klik di sini more style, create a style supaya tidak berubah ya. Kita tinggal create aja. Contoh di sini stylenya itu adalah kita beri nama bab supaya gampang. Oke. Nah, ini kita udah punya style baru yaitu adalah bab. Ini memudahkan kita nanti ketika membuat table of content-nya. Kita ganti semua style atau simpan semua style bab ini ke dalam style bab. Oke, daftar isi kita simpan ke dalam style bab. Dia akan otomatis mengikuti style yang sudah dibuat ya. Kita klik bab, kita blok semuanya. Klik lagi bab. Selanjutnya kita akan menambahkan style subbab. Di sini kita blok dulu subbabnya. Kalau saya biasanya subbab pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu saya bedakan supaya mudah. Di sini kita create style. Contoh misalnya subbab 1. Oke. Lanjut lagi kita blok setiap subbab yang pertama atau subbab ke-1. Nah, begitupun seterusnya. Untuk subbab yang kedua kita blok subbabnya. Kita buat subbab baru yaitu subbab 2. Sampai yang kedua terakhir, sampai dengan subbab yang keempat. Dilanjut ya teman-teman. Oke, setelah semuanya terbentuk sampai dengan yang keempat, 1, 2, 3, dan 4 ya. Di sini saya sudah mempunyai 4 style bab, subbab 1, 2, 3, dan 4. Semuanya sudah terbentuk. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal kembali ke halaman daftar isi di sini. Nah, pastikan posisi kursor ada di kiri. Nah, selanjutnya kita insert di sini. Selanjutnya kita masuk ke bukan insert tapi reference. Di reference di pojok sini ada table of content. Nah, table of content kita pilih custom table of content. Kenapa custom? Nah, karena kita menyesuaikan style yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal klik custom. Nah, di sini
kita bisa memilihnya terlebih dahulu, bisa use hyperlink atau tidak. Jadi hyperlink ini ketika diklik nanti otomatis akan menuju ke halaman yang dituju. Show number, terus elegant page number ini disesuaikan ya. Selanjutnya kita akan merubah isi si tabelnya tersebut. Ada option di sini, kita klik option. Nah, di sini sudah ada terisi ya, ada heading 1 dan seterusnya. Hanya saja kan kita tadi sudah membuat style yang baru, jadi kita menyesuaikan aja. Pertama-tama kita akan memasukkan bab. Kita tulis angka 1 di top levelnya. Selanjutnya kita mengisi dengan subbab. Pastikan heading-headingnya ini kita hapus dulu ya. Terus kita ke subbab. Subbab itu berarti ada di urutan yang kedua, ketiga, keempat, dan ke-5. Dari subbab 4 berarti itu ada di urutan yang ke-5. Selanjutnya oke. Nah, lalu kita klik oke. Nah, ini udah otomatis terisi, tinggal dirapikan saja karena posisinya contoh di sini adalah untuk bab 1 pendahuluan itu kan tadi posisinya atas bawah ya. Kalau misalnya mau disesuaikan otomatis nantinya yang bab 1-nya juga harus dirubah. Jadi ini menyesuaikan dengan penulisannya. Kalau misalnya kita mau rubah atau mau edit berarti tinggal dihapus aja yang ininya, tinggal copy. Kalau ini tinggal dihapus, delete. Nah, begitupun seterusnya. Jadi kita tinggal dirapihkan saja, tidak harus mengetik satu persatu. Daftar isinya ini udah otomatis terisi, tinggal dirapikan. Selanjutnya biasanya ada daftar gambar. Nah, di sini untuk daftar gambar pun sama, kita tinggal buat stylenya untuk setiap gambar. Nah, di sini ada berapa gambar, misalnya di sini saya punya gambar pertama, kita blok lagi, lalu kita simpan style barunya, misalnya itu gambar, klik oke. Nah, style gambar sudah terbuat, kita tinggal blok lagi yang akan kita ubah stylenya atau kita simpan. Setelah semuanya tersimpan style gambarnya, maka kita balik lagi ke daftar gambar, ke halaman daftar gambar. Pastikan kursornya berada di pinggir. Selanjutnya kita tinggal ke reference, table of content, custom table of content, option. Pastikan headingnya kita hapus terlebih dahulu ya, jangan sampai headingnya terisi. Dan kita akan menyisipkan apa? Nah, yang tadi kita buat adalah gambar. Nah, kita tinggal isi gambar yang pertama. Selanjutnya oke. Nah, ini dia. Ini adalah daftar gambar yang berada di makalah tersebut. Gampang bukan? Jadi tidak harus teman-teman mengetik satu persatu setiap daftar isi atau daftar gambarnya. Kita tinggal menggunakan table of content. Oke, sekian untuk penyampaian video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menontonnya.
Jangan lupa untuk like dan subscribe. Ditunggu ya video selanjutnya.